Teks lengkap telah selesai. Kisah indah dimulai sekarang. Saya adalah putri dari kerajaan pengawas Daxia. Saat ayahku masih hidup, saya pernah berjanji bahwa ayah saya akan membantu saudara saya dengan baik. Jadilah raja yang makmur dan bijaksana. Kuburkan keinginanmu akan kekuasaan kekaisaran jauh di dalam hatimu. Mungkin aku berpura-pura terlalu baik. Ayah saya tidak pernah meragukan saya sampai kematiannya. Sebelum kematian, dia bahkan memberiku harta kecilnya untuk diurus. Rejeki nombok ini, itu memperbesar hasrat di hati saya tanpa batas. Kekayaan saya bertambah dari hari ke hari. Buatlah aku bertekad untuk memenangkan tahta kaisar. Seperti kata pepatah, kekayaan bisa membawa kepada dewa. Miliki cukup perak. Apapun yang Anda lakukan, ini sangat mudah. Jika ada pertolongan ilahi, saya menggunakan banyak uang untuk merayu saudara saya. Kata kaisar hanyalah hiasan. Pemimpin dunia tetaplah kaisar. Tapi orang yang benar-benar bisa mempengaruhi peristiwa besar dunia merupakan pemilik kekayaan yang sangat besar. Saya adalah putri tertua dari dinasti Xia besar. Keuangan dinasti Daxia mengalami defisit setiap tahun. Tanpa dukungan saya, tidak akan ada uang untuk melaksanakan berbagai keputusan pemerintah. Lembur, banyak anggota istana yang melampaui kaisar untuk mendiskusikan urusan negara dengan saya. Saya akan mengirimkan surat kepada kaisar setelah saya setuju. Kaisar tidak menyadari bahwa dia telah dikesampingkan, tapi dia rakus akan kesenangan. Selalu berusaha mencari cara, mencoba menyimpan kekayaanku untuk dirimu sendiri. Ide yang dia kemukakan kali ini adalah ria. Dia memilih Xinyu, putra mahkota negara bagian Yan. Saya dapat memberitahu, dia benar-benar memilih dengan baik. Xinyu bukanlah melon yang bengkok dan jujube yang pecah-pecah. Sebaliknya, bisa dikatakan sebagai pasangan terbaik di antara laki-laki. Dengarkan suaranya yang tampan dan anggun. Mampu menyanyi pada usia 3 tahun. Mampu menulis puisi pada usia 5 tahun. Dia adalah tokoh terkenal di kerajaan Yan. Dia ditetapkan sebagai pangeran lebih awal. Dia adalah suami yang diimpikan banyak wanita. Meskipun saya belum pernah melihatnya, tapi mendengarkan rumornya, saya rasa saya juga menyukainya. Tapi negara bagian Yan dan Daxia berada di timur dan barat. Perjalanannya ribuan mil jauhnya. Meskipun saya memiliki kemampuan yang hebat, juga tidak mungkin mengendalikan Daxia dari jarak jauh dari negara bagian Yan. Dan saya tidak mungkin menyerahkan semua yang saya miliki di Daxia. Jadi saya hanya bisa menyerah sementara. Suami yang baik yang didambakan orang lain. Agar kaisar menyadari kenyataan, saya memilih cara yang paling kasar. Saya membakar dekret itu di depan kaisar. Kelompok itu diam. Tidak ada yang berani berbicara. Kaisar bingung dan marah, tapi tidak ada yang bisa kami lakukan. Saksikan kaisar menjadi marah. Aku sedang dalam mood yang bagus. Saya minum beberapa gelas anggur berturut-turut dan kemudian sulit mengendalikan diri setelah minum. Dia benar-benar menyambar seorang anak laki-laki cantik di jalan. Tampaknya dia adalah tuan muda karavan dari suatu negara. Adalah keindahan. Kecantikan itu tidak terlalu tua, terlihat agak feminin. Namun ia memiliki temperamen tenang yang tidak sesuai dengan usianya. Bahkan jika aku dirampok ke istana putri, masih tenang dan tenang. Kata-kata yang tulus, logika yang jelas. Dia mengaku berasal dari negara bagian Yan. Ada seorang bibi yang menjadi selir kekaisaran negara bagian Yan saat dia sedang belajar sambil dititipi tanteku. Jalan-jalan keliling dunia, memilih perhiasan untuk bibiku. Untuk kenyamanan, sebuah karavan terbentuk. Dia bilang kalau aku boleh melepaskannya. Dia bersedia memberikan karavan ini kepadaku. Setelah dia kembali ke rumah, bibinya akan memberimu hadiah murah hati lainnya. Dinamakan dan diidentifikasi, menurunkan pendiriannya lagi. Pada saat yang sama, dia menyatakan bahwa akan menjadi masalah besar jika dia menangkapku. Artinya ada dua, artinya lebih banyak manfaatnya jika Anda melepaskan saya. Kecerdasan dan suasananya terlihat jelas. Semua orang merampoknya. Saya tidak punya niat untuk melepaskannya. Setelah apa yang dia katakan, saya memang sedikit terharu. Itu hanya untuk dia sebagai pribadi. Karena nama aneh Wang Shili, pemulihan kekuatan. Percayakan layanan kaisar. Yang aku pikirkan hanyalah pikiranku. Jika tidak, saya tidak akan mengasosiasikan kata kekuatan dengan hati saya. Jika dia benar-benar ceroboh, saya tidak ragu. Ada Wang Shili di dunia ini yang tahan terhadap teh. Seluruh sisa hatiku dan 10 kekuatan ditempatkan di hadapanku. Saya mungkin tidak bisa membedakannya dengan jelas. Negara bagian yang menjadi semakin kuat dalam beberapa tahun terakhir. Semakin mendapatkan momentum untuk mendominasi dunia. Jadi meskipun Wang Shili ini hanya memiliki 1 poin, mungkin dia adalah pangeran Yan. Aku tidak akan pernah membiarkan dia meninggalkan Xinyu. Jika dia benar-benar hanya Wang Shili, maka Anda hanya bisa mengakui bahwa Anda tidak beruntung. Karena hati-hati, lebih baik aku memerintahkan seseorang untuk memeriksanya. Banyak liku-liku. Pada akhirnya saya yakin 90% orang malang yang kurenggut adalah Xinyu, putra mahkota kerajaan Yan. Hari ini, Xinyu telah tinggal di istana putri sebagai Wang
Shili. Anggap saja dia adalah Wang Shili. Sikap Sinyu terhadapku cukup dekat. Anda tidak perlu khawatir tentang makan dan tinggal bersama saya. Seolah dia yakin aku akan melepaskannya. Saya juga menggodanya dan bertanya kepadanya tentang kedekatannya dengan saya. Jangan takut, saya akan sangat tersentuh. Jadikan dia milikmu. Dia menjawabku bahwa sang putri memiliki bakat untuk mengatur dunia. Bagaimana Anda bisa dengan mudah melakukannya karena sedikit keindahan? Beberapa kata sanjungan mengganggu keputusan tersebut. Lihatlah betapa indahnya kata-kata ini. Saya hampir tidak bisa menahannya. Membunuhnya di tempat. Tapi bersabarlah, ini bukan waktu terbaik. Dalam sekejap, Sinyu telah tinggal di rumahku selama sebulan. Meski dia berperilaku kalem dan kalem, tapi aku bisa merasakan kegelisahan dalam dirinya. Dia tidak lagi yakin bahwa saya akan melepaskannya. Aku juga sedang tidak bersenang-senang bulan ini. Sejak hari kedua setelah saya diculik ke rumah saya di Sinyu. Saat itulah masalahku dimulai. Pertama, seseorang memprovokasi Kaisar untuk menekan saya. Saya memberi Kaisar sejumlah besar uang. Diamkan dia. Jika yang lunak gagal, maka yang sulit akan datang. Tiba-tiba ada pihak King Yun baru di ibu kota. Argumen membunuh penyihir. Banyak orang datang untuk membunuhku. Beberapa berasal dari Sinyu. Ada pula yang tertipu. Ada pula orang yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk menjadi terkenal. Tapi dalam sebulan, cukup bagiku untuk menyelesaikan masalah ini. Kebetulan seseorang dari Pavilion Shenji datang untuk menyampaikan laporan. Ini dia gesper cincin emas khusus saya. Pengunjung itu dengan takut-takut melaporkan kata-kata yang sebenarnya dari Master Pavilion. Pemimpin Pavilion meminta bawahannya untuk berbicara. Yang mulia, jika dia dibiarkan melakukan hal-hal yang tidak layak lagi, dia menyelamatkannya dan menghancurkan rumah sang putri. Gesper cincin emas ini dikustomisasi oleh saya. Sekali tertekuk, itu tidak akan dikunci lagi. Tidak bisa dibuka. Saya hanya bisa setuju dengan senyum masam. Untungnya hanya ada satu bintang ikan di dunia. Sebuah sarana yang layak untuk Pavilion Shenji. Hari ini adalah hari yang baik. Waktu yang kutunggu telah tiba. Saya membawa Sinyu ke gedung tinggi. Melihat keluar jendela, Sinyu tidak terlihat senang sama sekali. Sebaliknya, dia sedikit mengernyit. Pikirkan sesuatu. Mengapa Sinyu khawatir? Saya mengetahuinya dengan baik. Karena aku melakukannya dengan sengaja. Jendelanya menghadap ke jalan panjang di depan Princess Mansion. Saat ini, pertempuran sengit sedang terjadi di jalan panjang. Sinyu berdiri di dekat jendela tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saksikan pertarungan ini denganku. Saat pertempuran berakhir, satu demi satu jenazah ditutup dengan kain putih dan dibawa pergi. Tidak lebih, tidak kurang. Totalnya 32 kalimat. Jumlah orangnya persis sama dengan karavan Sinyu. Itu sama sekali bukan karavan yang serius. Dia adalah pengawal mati yang mengawal Sinyu sepanjang jalan. Sinyu menatapku. Wajah tenggelam seperti air. Aku mengulurkan tangan untuk membuka kancing kemejanya. Ditahan oleh Sinyu. Apakah sang putri ingin memulai perang dengan kerajaan Yan? Sang putri perlu berpikir jernih. Daxia bukan tandingan negara kita, Yan. Sinyu tidak lagi berpura-pura. Saya mengoreksinya. Negara bagian Yan mengirim pangerannya sendiri untuk memata-matai Daxia terlebih dahulu. Bagaimana mungkin Daxia ingin memulai perang dengan Yan? Apa yang diinginkan sang putri? Perhiasan emas dan perak. Masih sepasang seumur hidup. Selama saya mampu membelinya, saya bisa menjanjikan apapun yang bisa Anda lakukan. Sinyu masih melakukan perjuangan terakhirnya. Jika tidak, mengapa tidak melakukannya dengan cara apapun? Saya juga ingin mempertahankan Kilin putra negara bagian Yan. Mempertahankan Sinyu akan merusak masa depan negara bagian Yan. Saya tidak menjawab. Lihat saja dia dengan tenang. Yu meraih lenganku. Perlahan gantung. Tubuhku dengan lemah bersandar di dinding dan perlahan meluncur ke bawah. Saya membiusnya sebelum pergi keluar. Bisa membuatnya lemah. Sekarang obatnya mulai bekerja. Sinyu sepertinya mengerti. Dia menatapku. Berbicara dengan susah payah kepada Putri Daisya. Kamu terlalu serakah. Bukan itu yang harus Anda, seorang wanita, pikirkan. Aku tersenyum dan menyentuh wajahnya. Tidak marah. Aku memberimu nama baru. Kata budak pendidikan itu sambil menyingkirkan pakaian Sinyu. Menusuk dadanya dengan jarum panjang. Diikat dengan cincin emas yang kubuat khusus untuknya. Di luar jendela ada jalan panjang yang berlumuran darah. Di dalam gedung ada keluarga yang berantakan. Saya memenangkan babak ini. Saatnya menikmati barang rampasanku. Tekan Sinyu ke dinding. Miliki dia sepenuhnya. Wajah Sinyu pasti memerah. Ada penghinaan di mata. Saya berbisik di telinganya bahwa Anda aktif. Mengapa Anda perlu memasang postur yang saya paksakan? Kesadaran tubuh Sinyu kaku. Sinyu adalah orang yang sangat menawan. Selama bulan ini, saya ragu-ragu.
ragu. Haruskah aku menghentikan rencanaku saat ini dan menikah dengannya? Saya belum tentu ingin menaklukkan dunia. Aku hanya tidak ingin menjadi putri seseorang, istri seseorang, ibu seseorang, sebagai sebuah alat, sepotong properti untuk menghabiskan seumur hidup. Saya ingin menjadi seperti manusia, jalani hidup yang utuh dengan bermartabat. Hanya sebuah keinginan sederhana. Satu-satunya cara yang dapat saya pikirkan untuk melakukannya, itu hanya berjuang untuk dunia. Tingkah laku Sinyu membuatku sedikit berfantasi. Oleh karena itu, saya belajar banyak tentang adat istiadat negara bagian Yan dan hal-hal lama di Sinyu. Ada sebuah cerita yang dipuji semua orang. Seorang gadis rumah bordil menggugat seorang pengusaha karena memaksanya melakukan hal tersebut. Karena gadis bordil itu penyakit pedang, dia membutuhkan 30 cambukan untuk mendapatkan hak menuntut. Wanita itu menangis saat dia berbicara. Pengusaha itu hanya mengatakan bahwa kelakuan tidak bermoral wanita itu membuatnya tergoda. Wanita itu dicurigai karena latar belakangnya di rumah bordil. Cobalah mencari tahu apa yang ada di hatimu. Saat itu, saya sedang berdiri dan mendengarkan diskusi masyarakat. Membuat keputusan, Anda memiliki tindakan di dalamnya. Bagaimana bisa ada pembicaraan tentang paksaan? Karena kalimat ini, keluhan wanita gagal. Lemparkan dirimu ke dalam danau. Semua orang memuji sang pangeran. Ketidakpuasan dan keberanian seorang wanita rumah bordil, rasa sakit dan ketekunan. Pada akhirnya, mereka semua meninggal dunia dengan enteng bersama genangan air danau. Aku menutup mataku setelah itu. Sinyu membuat keputusan yang tepat, pilihannya yang paling menguntungkan. Sinyu memiliki bakat untuk mengelola dunia, kemampuan untuk menyelamatkan dunia. Namun dunianya tidak mencakup wanita. Saat menghadapi wanita yang tidak berguna, dia tidak berperasaan dan dangkal seperti pria lainnya. Orang seperti ini hanya bisa menjadi guru yang baik, bukan pertandingan yang bagus. Saya tidak bisa mengandalkan dia. Satu-satunya yang bisa saya andalkan adalah diri saya sendiri. Jadi saya memesan cincin emas itu. Menurut adat istiadat negara bagian Yan, hanya orang seperti Luan Chong yang akan menusuk dadanya. Sudah menjadi pemilik hewan peliharaan. Gunakan metode penghinaan yang ekstrim. Potong pesona dan kelemahan di hatiku. Ide, kata-kata terhina di hatiku pasti membunuhku dan kemudian dengan cepat. Dengan demikian, saya tidak punya pilihan selain bertarung. Sinyu hanya membutuhkan waktu 1 hari. Tenang, saya mengundang dia untuk tidur dengan saya. Gantikan dia dengan budak penjara. Bahkan tidak sedikit pun memalukan. Sebaliknya, dia mengobrol dan minum teh bersamaku sambil tersenyum. Membuatku bahagia, seolah dia sudah menerima nasibnya. Saya diam-diam meningkatkan kewaspadaan saya. Saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menerima nasib saya. Sikapnya, daripada menerima nasibmu, saya lebih suka percaya bahwa dia yakin dengan rencananya sendiri. Saya tidak mengerti situasinya, tapi saya tidak takut dengan serangan terbuka dan terselubung. Saya akan mengikuti. Apakah negara yang benar-benar mampu menggunakan pasukannya untuk melawan para pahlawan? Jika itu masalahnya, aku akan terbangun sambil tertawa dalam mimpiku. Memang benar negara bagian yang lebih kuat dari Daxia, tapi itu terlalu jauh. Berapa banyak kekuatan yang masih bisa dikerahkan oleh pasukan yang ketika itu datang? 10 hari lagi berlalu. Sinyu tiba-tiba berkata padaku, mohon juga minta sang putri untuk mengirim tim pasukan untuk mengawal saya kembali ke kerajaan Yan. Saya tidak tahu kenapa. Mereka semua menertawakan Sinyu karena melamun. Sinyu telah memblokir mikrofon saya. Sang putri akan memutuskannya nanti. Hampir pada saat kata-kata Sinyu diselesaikan, bawahannya buru-buru mengirimkan laporan militer yang mendesak. Rongguo memimpin pasukannya untuk menyerang perbatasan. Perbatasan mengalami kerugian besar. Divisi muda pangeran yang telah memasuki tenda tentara Rongguo. Yan Kuo Rongguo telah membentuk aliansi. Saya memeriksa ulang lagi. Sinyu tepat di depan hidungku. Untuk menyebabkan hal sebesar itu, aku sudah memandangnya setinggi mungkin. Di luar dugaan, saya masih meremehkannya. Saya masih memikirkannya. Saya mendengar Sinyu mengobrol dengan tangan di belakang punggung lagi. Bukan hanya Rongguo, negara bagian yang juga sudah mulai memerintahkan pasukan. Bersiaplah untuk menyerang Daxia bersama Rongguo. Namun, negara bagian yang tidak mau memulai perang dengan enteng. Selama sang putri bersedia mengantarku kembali ke negara Yan, ini akan berhenti. Saudara Bing, sebaliknya, ayahku akan datang ke negaramu Daxia. Mereka semua datang untuk mengantarku pulang. Angan-angan, saya hampir menggigit kata-kata ini dari akar gigi saya. Tidak masalah, sang putri masih punya waktu untuk memikirkannya. Budak kerajaan menunggu kabar baik dari sang putri. Akulah yang bangkit dan mempermalukan Sinyu. Saat ini, itu keluar dari mulut Sinyu. Tapi itu menjadi ejekan terang-terangan terhadap saya. Aku tidak akan lagi terikat dengan Sinyu. Sebaliknya, dia mengambil seekor kuda dan pergi ke istana. Bersiaplah bagi kaisar untuk memanggil menteri untuk membahas berbagai hal. Daxia tidak terlalu kuat. Belum lagi kerajaan Yan yang berkembang pesat. Tapi negara yang mulia, Daxia sudah cukup bersiap. Jika
kedua negara bekerja sama. Daxia hanyalah sebuah hidangan. Berjalan setengah jalan, tiba-tiba saya bereaksi. Jika negara bagian yang benar-benar ingin memobilisasi pasukan, mengapa Xinyu memberitahuku? Tunggu sampai pasukan yang menyerbu wilayah tersebut. Apakah akan bertarung atau tidak? Itu bukan terserah saya. Dia berbohong. Mengapa itu salah? Jika dia ingin kabur, aku akan segera berbalik. Bergegas kembali ke rumah putri. Di dalam rumah sang putri, pembantu itu jatuh ke lantai. Melihat sekeliling, saya kebetulan melihat Xinyu menaiki kudanya. Berbicara cepat, jika saya kembali lagi nanti, saya khawatir saya tidak akan melihat bayangan Xinyu lagi. Aku segera menaiki kudaku dan mengejarnya. Dikejar beberapa langkah, jarak menghilang. Aku tahu aku tidak bisa menangkapnya. Membunuh Xinyu adalah ide yang buruk, tapi daripada membiarkannya kabur, membunuhnya adalah pilihan terbaik. Dia masih hidup. Ini pasti akan menjadi batu sandungan terbesar dalam perjalanan saya ke depan. Adapun sedikit keengganan itu, tunggu sampai dia mati. Perlahan aku bisa berbicara dengan mayatnya. Aku memperlambat kudaku, busur dan panah, tunjuk langsung ke Xinyu. Tiba-tiba terdengar suara tapak kuda di kejauhan. Dekrit lisan Fensheng. Putri Zhao segera pergi ke istana untuk menemuinya. Mengapa Kaisar tiba-tiba memanggilku saat ini? Saya menutup telinga, tarik busurnya dan lepaskan. Anak panah itu langsung terbang keluar. Tiba-tiba sesosok muncul di samping Xinyu, memblokir panah untuknya, jatuh ke tanah. Saya segera mulai menyiapkan panah kedua, memasang anak panah, akan membidik. Komandan divisi kota kekaisaran telah berlari ke arahku dengan menunggang kuda. Aku benar-benar kehilangan seluruh jejak hatiku. Xinyu lari. Dalam perjalanan ke istana, saya sudah mengetahui semuanya. Adalah hal biasa bagi seorang kaisar untuk memiliki selir di hatinya sebulan yang lalu. Aku tahu dan tidak peduli. Sekarang tampaknya, selir ini berasal dari negara bagian Yan. Xinyu mencapai kesepakatan dengan kaisar melalui selir ini. Cegat saya pada saat kritis. Kaisar juga hanya peduli pada uang. Saya bisa memberinya sejumlah uang. Tutup mulut kaisar. Xinyu juga dapat memberikan sejumlah uang kepada kaisar. Minta dia untuk melakukan bantuan kecil yang tidak berbahaya. Adapun Rongguo, saya khawatir saya bisa meminjam kekuatan negara bagian Yan. Jarah kota Daxia. Perbatasan antar negara adalah dosa asal. Semua orang ingin menggigit daging dari mulut satu sama lain. Mudah digunakan. Memikirkan hal ini, aku merasa sedikit iri pada Xinyu. Beberapa orang memiliki separuh dunia segera setelah mereka dilahirkan. Selalu ada banyak orang yang membantu Anda ketika merencanakan tata letak Anda. Seseorang dengan sengaja, dan dia ditikam oleh saudaranya yang bodoh, menyebabkan usaha yang sia-sia. Setelah memasuki istana, apa yang ingin dikatakan kaisar? Saya baru saja membunuh selir barunya. Darah muncrat ke seluruh tubuhnya. Dia memerintahkan banyak orang untuk dibunuh. Tapi ini pertama kalinya aku melihat adegan berdarah. Pada akhirnya, saya sangat takut sehingga saya tidak mengatakan apa-apa. Saya langsung menghampiri kaisar. Mulailah memberi perintah. Pertama, dia memerintahkan perburuan besar-besaran terhadap Xinyu. Saya tidak memiliki harapan besar untuk menangkap siapapun. Hanya mencoba menghalangi kembalinya Xinyu ke Tiongkok. Biarkan negara bagian yang menyiapkan senjata anti-tikus. Yang terpenting sekarang adalah menghadapi invasi Rongguo. Saya mendengarkan nasihat para menteri. Kirim jenderal untuk mengalokasikan ransum militer. Berurusan dengan kerajaan Rong. Jangan menunda terlalu lama. Xinyu di Daxia. Negara bagian yang di wilayah tersebut juga akan melemparkan senjata anti-tikus. Setelah Xinyu meninggalkan negara itu, negara bagian yang pasti akan mendukung negara bagian Rong dalam menyerang Daxia. Daxia mungkin bukan lawan saat itu. Bagaimanapun juga, saya bukanlah kaisar. Penanganan urusan kenegaraan kurang bermartabat. Tentara tidak didedikasikan untuk saya. Ada juga orang di pengadilan yang tidak puas dengan saya. Misalnya, Komandan Departemen Kota Kekaisaran. Saya tidak yakin pada saat krisis dan mempertahankan kendali atas negara. Oleh karena itu, perang harus diakhiri secepat mungkin. Apa yang terjadi di Xinyu ini bukannya tanpa manfaat. Garis tersembunyi yang dibuat oleh negara bagian yang di kerajaan Daxia, hampir semuanya terekspos. Bunuh selanjutnya. Tangkap, interogasi. Seluruh negara telah banyak berhenti. Dan Komandan Departemen Kota Kekaisaran. Saya menemukan alasan dan mengubah orang. Jika bukan karena dukungannya, Xinyu sudah lama meninggal. Saya tidak perlu khawatir setiap hari. Melarikan diri dari Xinyu hampir menjadi iblis dalam diriku. Pertarungan menemui jalan buntu. Sudah tertunda selama lebih dari sebulan. Saya tidak punya pilihan selain menggunakan tipuan dan membuang uang untuk itu. Saya mengirim orang ke kerajaan naga untuk membeli gandum dari pedagang gandum. Belilah sebanyak yang Anda punya. Dampaknya, harga pangan meningkat. Kaisar Rongguo sebenarnya mengambil kesempatan itu untuk menjual gandum sang jenderal, menghasilkan banyak uang. Orang-orang di Rongguo panik. Jatah militer tidak mencukupi. Tentu saja, tentara tidak punya niat berperang lagi. Jenderal yang saya kirim mengambil kesempatan untuk melawan, menangkap sebuah kota di
di Rongguo, menangkan pertempuran ini. Perbendaharaan kecilku menyusut hampir setengahnya, tapi uangnya belum habis. Pertempuran itu berlangsung dengan baik. Tentu saja, kita harus berbicara tentang perbuatan baik dan penghargaan. Saya tidak ikut campur. Biarkan Kaisar melakukan apapun yang dia inginkan. Dia khawatir memanggil orang untuk berdiskusi sepanjang hari. Saya ingin seseorang yang bisa memenangkan hati petugas perbatasan. Cara menghemat uang. Kaisar masih khawatir. Saya pun langsung mengambil sejumlah perak dan sekeranjang daging. Dikirim ke perbatasan. Kirimkan sebelum dekret kekaisaran dikeluarkan. Uang ini hampir menghabiskan sisa tabungan saya. Tapi ini adalah pengeluaran yang perlu. Hal-hal ini saya kirimkan tanpa persetujuan Kaisar. Jika tentara mengambilnya, dia melampaui Kaisar. Saya tidak bisa lagi menjadi jenderal Kaisar jika dia tidak menerimanya. Setelah melihat hal-hal tersebut, Kaisar tidak dapat memberikan hadiah yang dapat memuaskan para prajurit. Ini adalah konspirasi, atau membuat Kaisar tidak puas dengan pejabat perbatasan, atau membuat petugas perbatasan tidak puas dengan Kaisar. Tidak peduli apa hasilnya, saya bisa menjadi nelayan yang efektif. Saya ingin memesan pasukan ini. Lagi pula, sang jenderal tidak tega melihat prajuritnya menderita. Menerima barang-barangku. Dunia ini makmur, semua demi keuntungan. Dunia sedang ramai, semua demi keuntungan. Begitu saya punya uang, saya akan mencekik leher semua orang di dunia. Kaisar tidak memahami hal ini. Saya hanya tahu tentang pemungutan pajak bisnis. Mencoba mengambil uang dariku dengan cara ini. Namun semakin banyak dia mengumpulkannya, semakin banyak orang memikirkan cara. Bukan hanya dia tidak bisa mendapatkan uang, hati orang-orang semakin menjauh darinya. Sekarang pengadilan dan tentara ada di tangan saya. Saya tidak perlu lagi meminjam namanya. Sudah waktunya saudaraku yang bodoh turun tahta. Semua menteri siap untuk saya naik tahta dan menyatakan diri saya sebagai kaisar. Saya bertindak seperti pemain sandiwara di sini. Soalnya beberapa hari belakangan ini saya sering muntah, merasa tidak enak. Saya meminta dokter istana untuk memeriksa denyut nadi saya. Dokter istana sebenarnya memberitahuku bahwa itu adalah denyut nadi Simai. Pikirkan baik-baik, Sinyu dan aku sering dekat. Saya tidak pernah memikirkan kontrasepsi sama sekali. Memiliki anak adalah hal yang wajar. Saya hamil, tentu saja tidak mungkin untuk membatalkannya lagi. Untungnya, saya juga membutuhkan ahli waris. Wanita hamil tidak cocok untuk bekerja terlalu keras. Jadi saya menunda rencana saya untuk naik tahta. Memutuskan untuk membiarkan adikku yang bodoh menjadi kaisar selama 1 tahun lagi. Tetapi, kekuasaan masih kuat di tanganku sendiri. Aku juga tidak menganggur. Sisi sofa, bagaimana Anda bisa membiarkan orang lain tidur nyenyak? Tentu saja aku juga tidak bisa mentolerirnya. Rongguo dan Yankuo saling menggoda di depan hidungku. Transportasi antara negara bagian Yan dan negara bagian Rong. Mereka harus melewati sebuah negara kecil bernama negeri Yun. Negara Yun lemah. Tidak ada yang berani menolak negara bagian Yan. Saya tidak berani menolak Rongguo. Tentu saja saya tidak berani menolak tentara Daxia. Dihuni dengan mudah. Yunkuo secara halus menyebut garnisun Yunkuo. Bantu Yunkuo mengumpulkan musuh di luar. Hal ini memutus komunikasi antara negara bagian Yan dan negara bagian Rong. Tanpa dukungan dari negara bagian Yan, di bawah pemerintahan sosial demokrat penguasa Rongguo, Rongguo dengan cepat mencapai tepi kerajaan. Sebaliknya, Daxia berkembang pesat. Uang yang saya hasilkan, saya hampir melewatinya dan menghabiskan semuanya. Bangun jalan, bangun jembatan, rekrut pasukan, menempa senjata. Setiap item menghabiskan sejumlah besar uang. Namun hasilnya sama mengesankannya. Orang-orang memiliki uang ekstra untuk bersenang-senang. Saya menghasilkan lebih banyak uang. Berjalan di jalan raya juga merupakan pemandangan yang makmur. Semakin banyak orang yang tertawa-tawa setelah mendengar berita tersebut. Saat aku akan melahirkan, Rongguo sekali lagi mengambil inisiatif untuk memprovokasi perang. Dibandingkan dengan ambisi Rongguo setahun lalu, perang saat ini itu hanya perjuangan kematian Rongguo. Pegang perutmu. Xiao Chenzi membahas tindakan penanggulangannya. Saya sengaja melambat. Sedikit demi sedikit, moral tentara Rongguo terkikis. Perang berlangsung selama lebih dari 2 bulan. Saya melahirkan dengan sukses. Adalah seorang putri. Serangan balik Rongguo kali ini kosongkan sisa kekuatan nasional, namun gagal mencapai hasil. Jenderal berjalan lurus ke depan, pukul ibu kota Rongguo. Kaisar Rong secara pribadi berbaris. Setelah kalah, dia melompati tembok kota, mati demi negaranya. Semangkuk anggur beracun milik ratu, meracuni semua selir dan putri di harem, termasuk dirinya sendiri. Pangeran Rong juga ingin melompati tembok kota. Namun saat saya memanjat tembok kota, kaki saya terus gemetar. Tidak ada kota lompat. Dibawa kembali oleh jenderal. Saya memberi Pangeran Rong gelar Anleho. Dia memerintahkan orang-orang untuk menemani Anleho minum dan bersenang-senang sepanjang hari. Tidak lama kemudian, seorang Leho meninggal mendadak karena minum berlebihan. Tidak sanggup meninggalkan seorang putra setengah putri. Rongguo yang berpikiran kuat menghancurkan negara dengan
dengan cara ini. Kematian kerajaan tanah Rongguo yang agung berada dalam bahaya kehancuran. Saya menggantikan saudara laki-laki saya di atas tahta, menjadi kaisar wanita pertama dalam sejarah Daxia. Jadikan putriku putra mahkota, perempuan pendiri sekolah perempuan, tetapkan perawat wanita, siapkan ratu, menjadikan putri dunia. Tidak ada lagi satu cara untuk menikah dan memiliki anak. Setelah saudaranya turun tahta, saya tidak bisa memikirkannya lagi dan saya akan bunuh diri. Saya mengumpulkan tulangnya dengan tangan saya sendiri. Saya berjanji kepada ayah saya bahwa saya akan membantu saudara laki-laki saya dengan baik. Sekarang dia telah merampas kerajaan adiknya dengan tangannya sendiri. Dia juga membantu adiknya di bawah Jiu Quan. Saya merasa sedikit bersalah. Kemudian dia memerintahkan untuk membunuh semua darah yang ditinggalkan adiknya. Belakangan, ibu kota dipindahkan ke perbatasan wilayah asli Rongguo. Posisi ini berdasarkan wilayah Daxia saat ini. Sedikit libur, tapi untuk dunia, lokasinya tepat. Saya tidak pernah melupakan negara Yan. Saya tidak pernah melupakan Xinyu. Rongguo telah dihancurkan. Sekarang saya menghalangi jalan untuk mendominasi dunia. Hanya negara Yan yang tersisa. Negara bagian yang telah menaklukkan negara-negara kecil di sekitarnya. Tanahnya jauh lebih besar. Menjadi tuan, lebih kuat dari sebelumnya. Bangunan ini berkembang lebih cepat dari negara bagian Yan. Sekarang saya memenuhi syarat untuk mencobanya dengan negara bagian Yan. Hatiku telah bersamaku sejak aku kembali ke rumah hingga hari ini. Saya mendengar bahwa saya tidak dekat dengan wanita. Akibatnya, dia tidak mempunyai anak. Karena itu, dunia menjadi sedikit lebih ragu-ragu. Saya memiliki beberapa pemikiran berbeda. Biarkan Pangeran Xixia dan Xinyu bertarung. Berpikir bahwa Raja You telah menulis surat kepadanya. Di masa lalu, seseorang pernah berkata bahwa saya terlalu serakah. Sekarang separuh dunia ada di tanganku. Saya mendengar bahwa budak batu giok sama protektifnya dengan batu giok. Merasa emosional. Kenapa kamu tidak jatuh ke pelukanku lagi? Saya tidak akan pernah melupakan keluhan masa lalu saya. Diangkat sebagai suami kerajaan. Saya pikir Xinyu tidak akan membalas saya. Tapi dia kembali. Yunu berencana naik tahta pada hari kelima bulan Juli tahun ini. Sang putri juga diundang untuk menyaksikan upacara tersebut. Jika sang putri menolak, Anda mungkin juga tidak datang. Saya membakar surat itu setelah membacanya. Selama aku berani pergi, Xinyu berani mencegahku kembali. Saya masih memiliki pemahaman diam-diam dengan Xinyu. Kita semua tahu, Xinyu tidak akan bertindak impulsif karena penghinaanku. Saya tidak akan melakukannya karena kata-kata provokatif Xinyu dan pergi ke negara bagian Yan. Kita sudah mati. Musuh kita juga merupakan orang kepercayaan kita. Sampai jumpa lagi di Xinyu. Hanya akan ada satu situasi di mana kedua pasukan saling berhadapan. Maka satu pihak akan menang. Dominasi dunia. Satu sisi gagal, berubah menjadi apa-apa. Namun sekarang tinggal sebulan lagi hingga bulan Juli. Kaisar baru berani mengatakan ini bahkan ketika dia masih di Xinyu. Jelas sekali, dia sudah memiliki kendali mutlak atas negara bagian Yan. Xinyu dicurigai tidak kompeten untuk dapat melakukan ini. Saya juga harus mengeluh bahwa itu luar biasa. Tahukah kamu kenapa Xinyu tidak punya anak? Hari pertama bulan Juli, Kaisar baru meninggal. Pangeran baru memberi penghormatan kepada ayahnya selama 3 hari. Di bawah saran para menteri, dia naik tahta dan memproklamirkan dirinya sebagai kaisar pada hari kelima bulan Juli. Saudara-saudara putra mahkota yang baru semuanya bersujud dengan tunduk. Tentu saja, saya tidak menghadiri upacara penobatan di Xinyu. Tapi aku memberi hadiah. Itu adalah cincin emas. Karena apa yang dikatakan oleh Master Pavilion Shenji, dan dia tidak bersedia membuatkanku cincin emas lagi yang bisa mengunciku. Jadi cincin emas ini hanyalah cincin emas biasa. Saya berharap Xinyu terprovokasi dan memulai perang dengan saya. Negara bagian yang mencaplok terlalu banyak negara. Saat ini, terdapat lebih banyak bahaya tersembunyi di Tiongkok dibandingkan di sini. Benar-benar ingin memulai perang. Saya juga memanfaatkannya. Tapi sebelah Xinyu masih waras. Tidak memulai perang dengan mudah. Sebaliknya, dia memilih untuk menyelesaikan urusan pemerintahan. Tapi mata kami saling menatap. Kita semua menunggu. Tunggu hingga pihak Anda menyelesaikan integrasi terlebih dahulu. Cabut bahaya yang tersembunyi. Atau tunggu pihak lain mengungkapkan kekurangannya terlebih dahulu. Saya duduk di perbatasan harmoni. Neshi Tianzeng. Pengurangan pajak memungkinkan orang untuk memulihkan diri dan memulihkan diri. Membawa adat istiadat Daxia ke dalam tanah cair. Orang-orang Rom yang asli secara bertahap berasimilasi dengan orang-orang Daxia. Kami juga tidak santai dalam hal kesiapan tempur. Saya menginvestasikan sejumlah besar uang ke Pavilion Shenji. Senjata lapis baja yang ditingkatkan. Penguasa Pavilion Shenji. Saya juga diberi posisi Menteri Kementerian Perang. Menjadi pejabat tinggi wanita pertama di gedung tersebut. Ini juga memerlukan biaya. Itu juga membutuhkan uang. Aku benar-benar merasakan kakakku menyuapiku. Tak berdaya tanpa uang. Maju cepat 5 tahun. Saya
sering memberi yang baru. Yu mengirim surat untuk merangsangnya. Aku rindu pinggangnya hari ini, kangen pantatnya besok. Aku akan merindukan kehadirannya di masa depan. Dan Xinyu benar-benar membalas semua suratku. Jawab dan tegur aku. Jika Anda tidak membaca isi surat kemarahan itu, saya khawatir orang lain akan menganggap kami sebagai pasangan yang penuh kasih atau teman dekat atau apalah. 5 tahun, saya telah membereskan semua bahaya tersembunyi di Daxia. Jumlah pasukan menjadi 2 kali lipat. Senjata dan baju besi juga telah ditingkatkan. Kekuatan tempur tentara meningkat lebih dari 2 kali lipat. Para elit di ketentaraan mampu melakukannya. Karena Xinyu menolak mengambil tindakan terlebih dahulu. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Pada hari ini, pejabat korup dan rakyat jelata dibunuh. Setelah diselidiki, hal itu sebenarnya dilakukan oleh negara bagian Yan. Saya menerbitkan artikel menegur negara bagian Yan karena membantai rakyatnya. Kejam dan kejam, pengorbanan untuk rakyat jelata. Daxia dengan marah mengirim pasukan ke negara bagian Yan. Xinyu juga merilis pesan di hari yang sama, menegurku karena melawan tuanku. Rekrut Jisi Chen sebagai pencuri dunia, kemudian mengirim pasukan ke Daxia. Bakat sastra ini luar biasa. Sekilas sepertinya itu tidak ditulis untuk sementara. Pertarungan ini berlangsung selama 3 tahun berikutnya. Antara 3 tahun, perang antara kedua negara terus berlanjut. Menang atau kalah, hari ini aku akan menumpangmu, besok kamu akan menumpangku. Faktanya, tidak banyak kemajuan berarti. Bagaimanapun, akumulasi Daxia tidak sebaik Yan. Jika kamu terus berjuang seperti ini, saya khawatir masyarakat tidak akan sanggup menanggungnya lagi. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, saya menentang semua pendapat, memutuskan untuk memimpin ekspedisi secara langsung. Tinggalkan dekret kekaisaran. Jika terjadi sesuatu padaku, biarkan sang putri segera naik tahta. Bersama dengan ratu, tuan, dan perdana menteri, Master Pavilion Shenji membuatkanku 1 set baju besi. Bepergian dengan saya. Dia adalah seorang jenderal perempuan yang muncul dari sekolah perempuan dalam beberapa tahun terakhir. Benih yang saya tanam sudah berakar dan bertunas. Pertarungan ini tidak dapat diprediksi. Saya tidak takut gagal. Bahkan jika aku dikalahkan dan mati, saya juga menghabiskan hidup saya. Saya tidak menyesal. Gadis-gadis ini yang dipengaruhi oleh saya, ini juga akan menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Karena kedatanganku, tentara Yunnan semangat meningkat. Saya memimpin dan membunuh sekali, mengalami sedikit cedera, tapi dia merebut kota negara bagian Yan. Jenderal tidak akan pernah membiarkanku pergi ke medan perang lagi. Saya tidak akan memaksakannya lagi. Saya hanya ingin meningkatkan semangat, tidak perlu melibatkan diri di dalamnya. Meskipun aku tidak sedang bermain, moral tentara tidak terpengaruh sedikit pun. Sebaliknya, ia lebih bersemangat. Hanya 3 hari, kemudian dia merebut 2 kota lagi di negara bagian Yan. Malam ini saya menerima surat dari Xinyu. Ini pertama kalinya Xinyu berinisiatif mengirimiku surat. Cuci lehermu, aku di sini untuk membunuhmu. Pada hari keempat saya berada di dinding. Saya melihat Xinyu, yang sudah 9 tahun tidak saya lihat. Xinyu jauh lebih tua. Saya kehilangan janggut dan terlihat dewasa dan tenang. Beberapa tahun karirnya sebagai kaisar memperdalam wabah kebebasan yang ia bina. Usianya tidak hanya tidak mengurangi pesonanya, sebaliknya, itu memberinya lebih banyak rasa. Tanpa keraguan, aku suka dia. Pada saat yang sama, penyesalan terbesar saya dalam hidup, itu pedang dari 9 tahun yang lalu, tidak bisa membunuhnya. Benar saja, dia telah menjadi batu sandungan terbesarku. Pada hari ini, moral pasukan baru meningkat pesat. Tentara kami harus mundur. Jenderal menyarankan agar saya mundur selangkah, sehingga tentara baru akan lelah karena berlarian. Kami sedang menunggu kesempatan. Jenderal yang berperang adalah para profesional. Tentu saja saya ingin mendengarkan. Teman lamaku sedang bertarung kali ini. Tentara kita tak terkalahkan dalam pakaian maskulin. Saya memerintahkan kota itu untuk ditinggalkan. Seluruh tentara mundur. Seperti yang diharapkan, pasukan baru mengejar dan memasuki kota. Sebelum saya sempat bertanya kepada jenderal apa yang harus dilakukan selanjutnya, lalu aku mendengar suara ledakan. Jenderal itu juga berlutut di depan saya untuk meminta maaf. Sekalipun kamu jauh, saya juga melihat gelombang air bergulung kembali di kota. Jenderal memerintahkan orang untuk menghancurkan bendungan. Banjir membanjiri seluruh kota. Hal ini juga membanjiri kehidupan seluruh kota. Cara ini akan merugikan Tianhe. Bukan yang saya inginkan, tapi itu benar-benar menjadi landasan penting bagi saya. Tidak bisa menyalahkan jenderal selama dia menghukum masyarakat, bunuh sisa-sisa negara bagian Yan. Tapi aku bisa melihatnya. Jenderal sudah bertekad untuk mati. Sisa-sisa negara bagian Yan terbunuh. Orang kepercayaan Xinyu melindungi Xinyu dan melarikan diri. Pihak kami hampir sepenuhnya menang. Hanya tenggorokan sang jenderal yang terpotong oleh serangan balik musuh yang putus asa. Letnan Jenderal mengambil alih komando tentara. Semuanya tidak beres. Transisi selesai. Rupanya mereka sudah lama menyembunyikan hal ini dariku. Ada pengaturan. Saya memanfaatkan situasi ini dan menjadikan wakil jenderal
jenderal sebagai jenderal baru. Ia pun memerintahkan seluruh pasukan untuk menekan Hao selama 3 hari. Beri penghormatan kepada orang-orang di kota yang meninggal sia-sia. Segera menghadapi bahaya. Yan menderita kerugian besar. Tidak berkelanjutan. Perang ini pada dasarnya bisa dinyatakan berakhir. Saya ingin menghindari paparan publik. Hancurkan negara bagian Yan. Itu masih agak sulit. Tapi setidaknya kali ini, Daxia bisa merobek seteguk besar daging dari negara bagian Yan. Omong-omong, Nebula agak kurang beruntung. Tentu saja, para prajurit akan minum dan merayakan setelah memenangkan pertempuran. Saya adalah permaisuri Daxia. Untuk memberi penghargaan kepada tentara, saya minum beberapa gelas anggur bersama para prajurit di jamuan perayaan. Sebagai hadiah, setelah 3 putaran minum, tubuhku panas tak tertahankan. Ingin keluar dan mencari udara segar. Akibatnya, saya terjatuh, menemukan jalan rahasia menuju pegunungan. Kemudian dia memerintahkan agar jalan itu ditarik ke kepala ikan. Nanti sambil menjelajah sepanjang jalan, menemukan Sinyu bersembunyi di pegunungan untuk pulih dari luka-lukanya. Berputar-putar, Sinyu ditangkap olehku lagi. Ada beberapa luka di tubuh, pucat, masih demam. Saya menelepon dokter militer untuk merawat Sinyu IQ. Sinyu menggunakan dokter militerku tanpa rasa hormat. Ambil inisiatif untuk meminta dokter militer memeriksa ini dan itu untuknya. Mau tak mau aku mengatakan bahwa Kaisar Bintang benar-benar tidak beruntung. Itu jatuh ke tanganku lagi. Nebula tampak pucat. Momentumnya tidak lemah. Mungkin itu bukan nasib buruk, tapi yang mulia permaisurilah yang ditakdirkan oleh takdir. Hanya saja apa yang saya katakan berasal dari hati saya. Pukul paku yang lembut, hidung tersentuh. Sinyu selalu seperti ini. Ketika terjadi kecelakaan, saya dapat berbicara lebih baik dari orang lain, mampu membungkuk dan meregang. Turunkan kepala Anda dengan cepat dan standar. Tapi dia tidak akan pernah mengaku kalah. Saya membawa Sinyu kembali ke Daxia. Disintegrasi negara bagian Yan jauh lebih cepat dari yang saya kira. Hal ini terutama disebabkan oleh Sinyu. Setelah Sinyu Wuzi ditangkap, statusnya kosong. Saudara-saudara di Sinyu tidak mematuhi siapapun. Pisahkan kerajaan Yan. Disebut Kaisar Baru di selatan dan Kaisar Baru di utara. Sinyu memiliki perasaan yang kuat sebagai seorang tahanan. Tidak peduli dengan siapa Anda berbicara. Mereka semua terlihat lembut dan menyedihkan. Hal itu membangkitkan cinta banyak pelayan istana. Saya memberinya banyak perhatian secara pribadi. Sengaja saya bilang sinis kalau dia sedang makan makanan lunak. Tak tahu malu. Namun dia mengatakan bahwa dia bisa menggunakannya untuk kepentingan dunia. Mencapai diri sendiri. Pencuri besar tidak punya. Tidak perlu malu. Jika Sinyu adalah orang yang kuat, dia akan menyeka lehernya pada hari dia ditusuk olehku. Aku tidak pernah memberitahunya. Aku baru saja membuatnya tersandung. Sinyu melepas cincin emas itu setelah kembali ke Tiongkok, meninggalkan bekas luka. Tapi sisi dadanya ini menjadi sangat sensitif. Sulit untuk meletakkannya. Saya bertanya kepada Sinyu mengapa dia tidak pernah punya anak. Dia jarang kehilangan kesabaran. Menolak untuk memberitahuku. Sinyu secara proaktif memberikan saran. Bantu aku menyerang Yang Wo yang terpecah. Saya tidak tahu obat apa yang dia jual di labunya. Namun strateginya mendapat pujian dari para menteri. Saya belajar selama 3 hari. Bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Saya tidak melihat di mana lubang itu digali. Akhirnya memilih volume ini. Dia memenangkan 2 hati dari utara dan selatan tanpa pertumpahan darah. Meskipun Sinyu adalah seorang tahanan, namun pada akhirnya dia memberikan kontribusi. Saya tidak menghadiahinya, tapi saya bertanya kepadanya apa yang dia inginkan secara pribadi. Saya bisa puas dengan semua perlakuan istimewa termasuk makanan, pakaian, akomodasi dan transportasi. Tidak mungkin membiarkannya pergi. Sinyu adalah orang yang terukur. Saya tidak berpikir saya akan membuat permintaan yang mempermalukan diri sendiri. Tapi aku tidak menyangka. Sinyu berkata dia berharap bisa mengajari sang putri membaca. Saya tidak percaya Sinyu menyerah begitu saja. Sinyu melihat keraguanku. Kali ini berbeda. Aku bertanya kenapa kamu tidak membunuhku. Tentu saja itu karena aku sangat mencintai kamu. Tak terlupakan, kebohongan datang segera setelah Anda membuka mulut. Sinyu tertawa 2 kali selama aku masih hidup. Itu hanyalah gambaran seorang wanita yang tidak puas dengan semua orang di dunia. Kaisar akan tiba dengan cepat, maka akan mudah bagimu untuk benar-benar memisahkan musuhmu dariku, mengecualikan diri sendiri. Saya terekspos. Sentuh hidung Anda untuk menyembunyikan rasa malu Anda. Sepertinya aku mendengar Sinyu mengatakan sesuatu seperti serigala ekor besar. Kamu berpura-pura menjadi kelinci putih kecil polos seperti apa? Setelah diperiksa lebih dekat, saya menemukan bahwa wajah Sinyu tampak seperti biasa. Sinyu sangat santai. Jadi saya tahu saya kalah di babak ini. Saya tidak punya peluang. Tapi jika aku mengharapkannya, ya, putri mahkota adalah garis keturunanku, bukan? Ternyata ini adalah rencana Sinyu. Dia tidak bisa menguasai dunia. Biarkan darahnya menguasai dunia. Saya memberi Sinyu gelar Marquis dari Cheng'en.
Hubunganku dengan Sinyu didasarkan padamu. Ini membuat akun ini terasa terhina. Seperti yang diharapkan, banyak orang memikirkan Sinyu. Saya melenyapkan orang-orang ini satu persatu. Ibu dan anak 10 tahun. Negara ini sedang booming. Bakat muncul dalam jumlah besar. Saya, permaisuri yang dituduh mempekerjakan pelayan rahasia, miliki kekuatan. Segala sesuatu di dunia dapat diungkapkan dalam satu kata. Tahta lebih stabil dibandingkan kaisar laki-laki lainnya. Kataku pada putriku, Sinyu adalah ayah kandungnya. Putriku hanya mengangguk, berarti dia tahu. Dia akan mengunjungi Sinyu setiap tahun dan festival untuk menunjukkan kesalehan anak. Sikapnya terhadap Sinyu selalu jelas. Tidak apa-apa, ayah. Bagaimanapun semuanya baik-baik saja. Hatiku sangat mengikutiku. Ikuti Sinyu tanpa malu-malu. Tapi kita bisa bertemu. Dia adalah seorang kaisar yang kompeten. Tidak mengoreksinya. Biarkan ambisinya bergejolak. Saya semakin tua. Orang-orang juga mulai bingung. Cara putriku menatapku. Secara bertahap menghasilkan warna gelap dan tidak jelas. Saya tahu dia menginginkan tahta dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya pernah menulis surat kepada Sinyu. Ingin mempekerjakannya sebagai suami kerajaan. Lagi pula tidak melakukannya. Meski wanita semakin kuat dari hari ke hari. Melainkan 3 prinsip utama dan 5 prinsip konstan. Itu masih menjadi gunung yang membebani hati manusia. Saya tidak ingin memberi Sinyu kesempatan untuk memanfaatkannya. Karena pertimbangan yang sama. Saya masih bangun. Segelas anggur beracun mengirim Sinyu ke jalan. Sampai kematiannya, dia hanyalah seorang menteri negara bagian Yan yang menyerah. Daxia Chengenhou. Tidak ada yang bisa memastikan. Apakah dia ayah kandung putri mahkota? Saya tidak tahu pada akhirnya. 9 tahun setelah kembali ke negara bagian Yan. Mengapa Sinyu tidak dekat dengan wanita? Tidak ingin punya anak. Jika dia mempunyai anak, Tiongkok tidak akan terpuruk karena kekalahan. Saya mungkin tidak bisa mendominasi dunia seumur hidup saya. Tapi saya yakin, itu pasti ada hubungannya denganku. Ini terkait dengan malam yang sangat memalukan tahun itu. Untuk ayahku, untuk Sinyu, saya merasa malu pada putri saya. Aku bukan putri yang baik, bukan istri yang baik, bukan ibu yang baik. Tapi aku juga bukan alat, bukan milik siapapun. Aku hanya milik diriku sendiri. Hidupku sempurna, tapi saya baru saja tertidur. Teks lengkapnya sudah selesai.